Tiga. Cek, cek. Oke, good. Karena izin buka masker ya teman-teman ya. Shalom, apa kabar semuanya? Sekali lagi deh. Kayaknya udah nggak semangat deh. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Kami bisa melihat hampir semua kursi terisi kecuali 2 yang ada di depan. Wah. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersama-sama Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran itu Bapa tertanam dalam hati kami Bapa. Dapat berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah dan buahnya tetap. Biarlah Engkau berikan hati kami hati yang baik. Telinga kami telinga yang mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Boleh Kak slide yang pertama. Oke, kita sambil menunggu ya. Oke teman-teman. Oke, sudah terlihat. Nah, tema hari ini teman-teman kita akan belajar sedikit tentang Yesus pusat ibadah. Katakan sama-sama Yesus pusat ibadah. Oke, teman-teman ada yang tahu arti pusat? Oh Kak, center Kak. Bukan center yang ini ya. Zaman dulu kalau kali waktu masih kecil, waktu tinggal di kampung Nado. Kalau mau kemana-mana karena nggak ada handphone, kan handphone belum ada senternya dulu. Jadi kalau kemana-mana harus pakai senter yang isi baterainya 3-4. Kalau baterainya cahaya udah mulai redup, tiba-tiba harus ganti baterai. Nah kalau senter bukan senter yang itu ya. Tapi senter adalah kalau teman-teman kita baca makna atau arti dari pusat. Kata pusat adalah bagian tengah. Kalau seandainya ini C4D, lambang C4D, tengah-tengahnya atau senternya yaitu di sini. Titik tengahnya, kelihatan lah ya. Lalu di tengah-tengah, titik tengah. Itu disebutnya pusat. Nah, berikutnya kata ini juga bisa diartikan sebagai kata kerja atau verba. Yang artinya memusatkan atau menempatkan di tengah-tengah. Katakan memusatkan atau menempatkan di tengah-tengah. Memusatkan atau menempatkan di tengah-tengah. Kalau suara begini masuk gak ya Kak? Masuk, oke. Takutnya suaranya gak kedengaran kayak sebelumnya. Oke, nah teman-teman kata pusat itu kalau bisa diubah dari jadi kata kerja berarti memusatkan atau menempatkan. Contohnya gini, teman-teman memusatkan itu seperti apa sih Kak? Contohnya gini, teman-teman contohnya dari Tanjung Priuk, bawa kapal, teman-teman adalah nakodanya gitu kan. Teman-teman mau ke Singapura, karena dari tampang wajah-wajahnya kayaknya ini tujuannya Singapura semua ini. Gak ada yang mau ke Indonesia bagian timur, padahal pantainya keren-keren. Luar biasa bening, bahkan di Labuan Bajo ada yang pantainya warna pink, wah pengen banget ke sana. Nah teman-teman kalau teman-teman ada nakoda membawa sebuah kapal dari Tanjung Priuk mau pergi ke Singapura. Teman-teman bicara memusatkan adalah gini, kalau teman-teman kalau cuma langsung pergi aja, nggak ada map yang menuntun kita, maka kira-kira kita bisa tersesat nggak? Pasti banget. Tapi ke orang zaman dulu nggak ya Kak? Kata siapa? Buktinya Columbus yang harusnya ke Asia Tenggara, ke Hindia Belanda, ke Indonesia, tapi malah menemukan benua Amerika. Karena dia nggak punya map yang ngarahin dia, cuma pakai mata angin aja yang itu bisa berubah-berubah gitu tanda kutip seperti itu. Nah sama seperti kita teman-teman, saat kita mau pergi ke suatu tujuan dari pelabuhan Tanjung Priuk, lalu mau pergi ke portnya di Singapura, pelabuhannya di Singapura, teman-teman butuh namanya map, lalu butuh namanya kemudinya untuk memusatkan arahnya. Nah karena itu kenapa dikatakan kata kerjanya memusatkan atau menempatkan. Nah tujuan utama kita beribadah apa sih Kak? Ada yang bisa jawab? Karena ini punya hadiah. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Apa sih tujuan? Kecuali kakak-kakak lah ya. Tujuan utama kita beribadah apa sih Kak? Nggak ada yang bisa jawab. Oke. Semuanya mungkin bisa jawab tapi ragu gitu kan Kak. Kalau Karini ngajar di SD, kelas 1, kelas 2 SD, apa yang terjadi? Karena Karini seorang guru. Saat Karini bilang gini, ada yang mau bertanya, hampir semuanya angkat tangan. Salah satunya adanya Abiel. Angkat tangan, Pak Randy mau bertanya dong gitu. Wah Karini seneng banget gitu kan. Saking banyak yang mau bertanya jadi pikir gini, udah kita skip 2 orang 3 orang bertanya sudah cukup gitu kan. Luar biasa sih. Tapi kita juga karena semakin bertambah dewasa, semakin lebih banyak lebih lagi gitu kan. Nah teman-teman, apa sih pusat tujuan hidup kita beribadah? Ada yang bisa jawab sekali lagi? Kalau Kak Willy, tapi Kak Willy gak dapat hadiah. Tujuan pusat hidup.
Tujuan Kak Willy, ibadah apa sih Kak? Datang kehadiran Tuhan. Kalau di rumah gimana Kak? Di rumah juga bisa dong Kak? Bisa, oke. Terus? Ada lagi Kak? Oke, nah kurang lebih dua, datang kehadiran Tuhan sama punya komunitas, ada sosial, bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Nah teman-teman, setiap kita pasti ke gereja punya tujuan. Sama seperti tadi yang Karin bilang, seorang nakoda atau bawa pesawat lah, seorang pilot pengen ke suatu tujuan dari Jakarta mau ke Padang, mau ke Aceh, mau ke Irian Jaya. Dia pasti butuh namanya map dan pasti dia butuh namanya mengarahkan. Contohnya dari Jakarta, dia mau pergi ke Papua. Tiba-tiba pada saat dia baru take off apa landing ya Kak? Take off, baru dia take off, tiba-tiba badai, angin gitu kan. Kira-kira teman-teman dia akan balik lagi atau bagaimana? Ada dua kemungkinan, yang pertama dia balik lagi atau tetap melanjutkan dengan catatan dia harus di ketinggian tertentu. Tanda kutip di atas awan. Kalau pesawat sudah di atas awan, maka nggak akan ada namanya lagi turbulensi atau guncangan. Karena guncangan itu terjadi saat berada di bawah awan. Nah maka otomatis dia harus naik lebih tinggi supaya menghindari namanya badai. Nah walaupun sebenarnya gitu kira-kira kalau saya mau pergi ke Singapura naik pesawat kayak kapal laut gitu kan. Tiba-tiba baru sampai di Kepulauan Seribu gitu kan. Tiba-tiba ngapain ke Singapura? Ini di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu ada harta karunnya. Katanya VOC dalam satu malam langsung bangkrut dengan kekayaan 350 triliun kalau dibandingkan yang sekarang. Itu semua ada di pulau itu. Ada yang tahu nama pulaunya? Pulau Ondrus, kalau teman-teman pernah dengar gitu kan. Nah katanya di situ semua disimpan hartanya. Ngapain kamu ke Singapura? Ke Pulau Ondrus saja di Pulauan Seribu, gak usah ke sana. Tapi karena dia punya tujuan, karena kita punya tujuan, jadi nggak belok. Tiba-tiba, yaudah kita berbanting jangkar lah, kita lepas jangkar, kita sampai di pulau tersebut gitu untuk cari emasnya. No. Tapi karena dia punya tujuan, akhirnya dia tetap melanjutkan perjalanan. Setelah melewati Pulauan Seribu, masuklah ke namanya Laut Jawa. Tiba-tiba ada badai. Wah, walaupun mungkin di Laut Jawa jarang badai ya, paling 3 meter paling tinggi gitu kan. Kalau di Indonesia Timur bisa sampai 15 meter, karena sempat di Ambon, kan Ambon bentuknya teluk ya. Jadi kota Ambon bentuknya teluk, kalau mau keluar dari teluk itu ada badai waktu itu kalau salah berapa meter, 7 meter lebih. Kapalnya sampai nggak bisa keluar. Jadi saat mau keluar dari teluk, dilempar lagi, didorong lagi ke dalam. Jadi nggak bisa, kami akhirnya bermalam di Ambon waktu itu. Nah, tapi karena dia punya tujuan, walaupun badai dia tetap terjun aja, tetap jalan aja. Karena nakodanya pasti sudah tahu kapasitas kapalnya, kemampuan daya dorong kapalnya, kekuatan kapalnya, maka dia tetap pergi. Karena dia punya tujuan. Akhirnya badai pun selesai. Kak, setelah itu masuk ke namanya Pulau Bangka dan Belitung, lewat di tengah-tengahnya. Kak, di sini Kak ada banyak tambang timah. Wow, menghasilkan ini bagus gitu. Godaan lagi datang lagi gitu kan. Di dalam kandungan timahnya ada namanya earth ya. Tanah mineral, tanah jarang gitu Kak. Wah harganya 2 kali daripada harga emas. Ngapain ke Singapura? Mampir sini aja Kak. Tapi karena sekali lagi karena dia punya tujuan, dia tetap pergi ke namanya Singapura, itu pelabuhan Singapura. Akhirnya pun dia sampai ke sana. Nah sama seperti teman-teman, setiap kita teman-teman. Kalau kita datang ibadah, kita nggak punya tujuan yang jelas. Kita sama aja. Saat udah berjalan, tiba-tiba ada godaan ini, udah mampir aja. Atau pada saat udah berjalan gitu kan, karena kita nggak punya tujuan, akhirnya kita bingung mau kemana ya. Ada yang pernah ibadah tersesat, salah masuk gereja, karena punya anak murid dia tersesat, salah masuk gereja. Namanya, nggak usah sebut namanya. Tahun 2012 apa 2014, dia salah masuk ibadah. Karena diajak waktu itu masih di mall lantai 4, harusnya dia ke ruko yang ada di bawah, gereja apa itu karena lupa. Tapi dia malah naik ke lantai 4, masuk. Lalu diem, duduk di belakang. Pas Karin lagi di belakang, Karin nyamperin. Halo, namanya siapa? Dia sebut namanya, akhirnya ngobrol sebentar. Setelah selesai ibadah dia bertanya, ini gereja yang ini bukan? Bukan. Berarti saya salah masuk ibadah dong. Wah, karena dia nggak punya tujuan yang jelas. Cuma dibilang sama sepupunya ke gereja di Mall Depok. Dia lalu tanya security bilang di lantai 4. Nggak ngasih tahu yang ada di ruko kan ada 2 kalau nggak salah waktu itu. Nah, karena nggak punya tujuan akhirnya bisa tersesat. Tapi teman-teman kalau kita punya tujuan datang ke Tuhan. Bicara Yesus sebagai pusat kita, pusat ibadah. Kita punya tujuan, apa sih tujuan saya ke gereja? Saat dari rumah teman-teman sudah mikirin dulu, saya ke gereja ngapain sih Kak? Apa karena ada sesuatu yang lain? Akhirnya saya ke gereja. Kak, boleh Kak slide yang berikutnya? Nah, kita mau belajar yang pertama apa sih kenapa kita harus punya tujuan untuk beribadah. Belajar dari orang Yahudi, ibadah yang salah.
Latar belakang budaya, ibadah bagi orang Yahudi adalah suatu budaya, kebiasaan, gaya hidup yang diwajibkan. Walau tidak mengerti maknanya, yang penting lakukan aja dulu. Mau ngerti nggak ngerti, yang penting lakukan dulu. Persis seperti adik Karendi, adik tiri Karendi, dia punya agama Kedar. Jadi waktu sejak kecil, waktu pertama kali datang ke Depok, ayo kamu harus lat. Nah, tahulah apa ya. Kalau kamu nggak itu, dia ambil, Mama Karendi ambil yang sabuk, dicambuk. Das. Pokoknya kamu harus, satu hari harus 5 kali. Pokoknya dari mulai bangun subuh, lalu siang jam 12, jam 3, lalu jam 6 sore, jam 7 malam. Itu harus setiap kali mulai bunyi suara-suara, teman-teman tahu lah ya suara apa ya. Nah, kalau dia nggak segera melakukan, langsung ambil ban belt, langsung dicambuk. Supaya dia melakukan hal itu. Walaupun dia nggak tahu tujuannya apa. Yang penting kamu lakukan aja dulu gitu kan. Kurang lebih bangsa Yahudi mirip-mirip kayak gitu. Atau lebih tepatnya agama adik Karen ini mirip-mirip kayak bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi lebih dulu. Agama mereka, agama Yahudi gitu kan. Walaupun nggak tahu tujuannya, tapi dipaksa untuk melakukannya. Kita baca sama-sama, Kak, boleh nggak tampilkan ayat Alkitab? Markus 2 ayat 18 sampai 28. Markus 2 ayat 18 sampai dengan 28. Kita mau belajar lebih lagi tentang apa sih kenapa menjadi budaya bangsa agama itu hanya sekedar kayak budaya saja bagi bangsa Yahudi. Akhirnya suatu ketika adik Karendi karena sering dicambuk, dia berontak sama Mama Karendi sambil nunggu, speak lagi sambil nunggu. Dia berontak itu dan dia nggak mau. Saya nggak mau tinggal sama Umi lagi. Wah, Umi lagi. Karena panggilnya Umi bukan Mama. Ngerti lah Umi artinya apa ya. Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya hari ini apa yang terjadi adalah kami mencar. Karendi, Mama Karendi sama adik Karendi kita pisah rumah jauhan. Mama Karendi tinggal di Cikarang. Adik Karendi di Cengkareng. Karendi di Depok. Jadi satu di timur, satu di barat, satu di selatan. Nggak ada yang di pusat. Nah, kita baca sama-sama Kak sampai 28 ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Markus 2 ayat 18 sampai 28. Pada suatu hari ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan. Oke, teman-teman kita buka Alkitab masing-masing aja deh. Gak apa-apa. Kita bantu yang kayak buka Alkitab masing-masing. Kari lupa nggak? Bisa, oke kita lanjut deh. Semoga tidak nge-lag lagi. Tuh 2, ga. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu ambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang memasikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan memoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya tetap buang. Tetapi anggur yang baru dapat disimpan dalam kantong yang baru pula. Lanjut aja baca di Alkitab. Kayaknya memang benar teman-teman harus buka Alkitab sendiri. Oke, intinya kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa baca lanjut di rumah. Kak, boleh balik ke slide yang tadi aja Kak, nggak apa-apa Kak. Teman-teman bisa baca langsung lanjut di rumah tentang ayat ini kalau teman-teman kepo, pengen lebih tahu dalamnya. Nah, yang tadi Kak. Oke. Nah, dalam Markus 2 ayat 18 sampai 28 di sini bicara tentang waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sedang berpuasa, murid-muridnya Yohanes sedang berpuasa, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus mereka nggak berpuasa. Apa yang terjadi karena kenapa orang Yahudi biasa melakukan kebiasaannya menjadi tradisi mereka. Kebiasaan, tradisi, habit, kurang lebih seperti itulah. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab, masa masih ada aku? Bahasanya Karendi ya artinya. Masih ada aku, masa murid-muridku harus berduka? Kalau teman-teman ingat Raja Daud saat anaknya, maaf ya, anak dari perzinahannya dia dengan Betseba kalau tidak salah namanya, mati. Akhirnya apa yang terjadi? Daud mengurung diri dalam suatu ruangan. Dia pakai baju hitam kalau tidak salah, ambil debu, taruh di kepalanya debunya. Sampai benar-benar kotor, lalu kurang lebih 3 hari dia berpuasa, dia menundukkan diri, dia berbagi seperti ini, tanah gitu kan. Karena dia merasa sedih. Tapi karena anaknya meninggal, itu wajar bagi orang Yahudi. Kalau ada sesuatu yang meninggal berpuasa nggak apa-apa. Itu malah
menjadi budaya mereka, kebiasaan mereka dan mereka lakukan hal itu gitu kan. Tapi ini masih Tuhan Yesus masih ada gitu kan. Tapi ngapain anak-anak murid-muridnya sedang berpuasa? Disuruh untuk berpuasa seperti orang Yahudi gitu kan. Lalu juga dalam Markus 3 ayat 1 sampai 5 kurang lebih sama juga saat Tuhan Yesus melakukan kebaikan, perbuatan baik ditentang oleh orang Yahudi. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, ada salah satu orang yang butuh disembuhkan, apa yang terjadi adalah mereka kayak liatin Tuhan Yesus gitu kan. Ini orang kok gini ya, pada hari Sabat melakukan kesembuhan gitu kan. Kenapa harus disembuhkan? Kenapa enggak hari lain gitu kan? Kalau hari Sabat itu kita harus beribadah gitu kan. Tapi yang menariknya Tuhan Yesus sebenarnya apa sih? Tuhan Yesus sedang mengajarkan cara atau hal yang baru yang benar kepada murid-muridnya. Tentang ibadah yang benar. Jadi ibadah kata Tuhan Yesus adalah, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat ada, kok percaya? Kak itu kok percaya Pak? Oke. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi teman-teman saat hari Sabat itu dilakukan untuk manusia, tapi bukannya manusia itu difokuskan, ditunjukkan untuk hari Sabat. Kalau teman-teman untuk seandainya hari Sabat tiba-tiba ada orang yang butuh pertolongan, gak mungkin kan kita bilang gini, tunggu besok ya, hari Minggu ya, hari Senin ya, baru saya tolong. Kalau orangnya sekarat, contohnya lagi jatuh dari motor gitu di jalan raya teman-teman lihat. Gak mungkin kan teman-teman dulu, oh liatin doang. Atau mungkin ambil handphone gitu kan. Di record gitu, ada orang kecelakaan gitu kan. Ditolongnya hari Senin ya, karena ini hari Sabat. Jangan-jangan gak lama kemudian dia udah dipanggil Bapa di sorga gitu kan. Nah apakah pada hari Sabat berbuat baik salah? Bagi bangsa Yahudi itu salah, karena mereka gak boleh sama sekali melakukan hal itu. Karena waktu tinggal masih di kampung, tetangga ada yang beragama, yang hari Sabtu ibadahnya, karena gak sebut agamanya apa, Kristen tapi Kristen yang agak berbeda. Jadi setiap hari Sabtu mereka gak boleh ngapa-ngapain. Kurang lebih jam 6 hari Jumat sore, jam 6, mereka udah masak banyak. Untuk seharian hari Sabtu mereka gak boleh masak. Jadi mereka masak ini dan sebagainya, kecium baunya dari rumah. Oh mereka masak ini. Tapi sayang bukan babi karena mereka gak boleh makan babi gitu. Padahal babi enak gitu kan. Mereka gak boleh makan babi. Pokoknya yang kakinya gak berbelah, itu nggak boleh dimakan, bebek nggak boleh dimakan karena kakinya masih ada kayak apa selaputnya gitu kan, dan beberapa jenis pokoknya hewan-hewan yang lain nggak boleh dimakan gitu. Dalam hati gini, wah semua yang enak-enak mereka nggak makan, syukurlah kalau mereka makan, ntar harga-harga babi tambah naik lagi. Nah itu tradisi mereka gitu kan, mereka udah siapin duluan untuk hari Minggu supaya apa, hari Sabtu supaya mereka cuma datang ibadah, pulang lalu udah makan, udah kurang lebih seperti itu, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus ngajarkan sesuatu yang berbeda, cara berbeda dalam beribadah gitu kan. Berbeda daripada yang lain gitu kan. Karena itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang baru kepada murid-muridnya. Karena itu kalau seandainya teman-teman tadi baca perhatikan, kantong kulit yang baru Kak, boleh ayat 28-nya ditampilkan Kak. Markus, Kak Willy deh yang baca Kak. Markus 2:28. Salah Kak. Kantong kulit, maaf Kak. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, teman-teman, itu bicara kantong kulit yang baru, bicara cara yang baru. Sedangkan anggur bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, Kak boleh balik lagi ke slide yang tadi. Nah, karena itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan cara yang benar dalam beribadah. Bukan cuma sekedar, oh Tuhan ini harus melakukan tradisi ini, itu dan sebagainya, selesai. Tapi enggak, Tuhan Yesus sedang mencontohkan cara yang baru dalam beribadah. Karena itu kenapa Tuhan Yesus bilang kantong kulit yang baru untuk air anggur yang baru. Gak mungkin kantong kulit yang lama, cara yang lama dikasih air anggur yang baru, hancurlah itu kantong kulit. Next Kak. Bicara cara yang baru. Ibadah yang salah, orang Farisi berpuasa dan memelihara hari Sabat adalah ritual belaka, hanya sebagai ritual aja. Biasa kalau teman-teman perhatikan di film Tuhan Yesus, mereka suka berdiri di pojok-pojokan gitu kan, di tikungan-tikungan, karena mereka mungkin sering ditikung gitu kan, waktu sekolah dulu gitu kan. Mereka sering ditikung gitu kan. Akhirnya mereka ngajarin ke orang tentang ahli Taurat, tentang kitab Taurat, kitab Musa gitu kan. Supaya apa? Mereka secara gak langsung lagi ngasih cook buat orang lain. Tuh dalam agama Yahudi harus begini ke orang lain. Akhirnya orang lain yang menerima jadinya kayak beban. Bukannya sukacita saat ikut Tuhan, tapi malah jadi beban. Karena mereka dikasih cook. Oh kamu itu gak boleh begini, gak boleh gini dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka jadi serba salah gitu kan.
Bahkan mungkin salah satunya puasa gitu, dalam hal puasa. Kalau nggak ada yang kalau seandainya kamu lagi berpuasa, kalau kita lagi berpuasa nih orang-orang dari suku tertentu, dari sekte tertentu, sekte Farisi lah. Sekte Farisi itu lagi berpuasa, tiba-tiba mereka bilang, oh kalau kami berpuasa, kamu juga harus berpuasa, kamu nggak boleh makan gitu kan. Bahkan mungkin kalau teman-teman sering lihat di bulan-bulan tertentu di setiap tahun dari 1400 tahun yang lalu sampai tahun-tahun sekarang dan mungkin keterusnya, setiap bulan-bulan tertentu di setiap tahunnya ada orang-orang yang suka pakai baju putih gitu kan. Mereka suka sidak gitu kan. Ke warung-warung gitu, warteg-warteg gitu, rumah makan gitu. Kalau buka, langsung diserang. Nangkep maksudnya ya. Langsung serang, nggak boleh bulan puasa kamu jualan buka warung. Suatu ketika pada bulan lalu atau 2 bulan lalu saat puasa, Karin beli makan di warteg langganan Karin ini. Sampai situ ibu yang jual puasa sih. Sampai tapi depan wartegnya itu ditutupin semua pakai kain. Benar-benar kayak ini lagi berkabung apa ya. Kainnya hitam lagi gitu kan. Wih, ini lagi berkabung ada yang meninggal atau bagaimana gitu. Masuk gitu ke dalam, ibunya puasa tapi dia dagang. Karin coba tanya, ibu kenapa nggak tutup? Kan lagi puasa. Kata ibunya gini, mas kalau saya tutup karyawan saya mau kasih gaji apa? Oh iya benar juga ya. Oke. Karena mereka bentar lagi pulang kampung gitu. Mereka butuh modal gitu. Butuh buat bawa ke kampung gitu. Orang seperti itu. Nah jadi teman-teman. Sampai segitunya gitu. Kalau kami puasa gitu. Pokoknya kalian juga gak boleh makan di sembarang tempat. Wah sebenarnya bukan mereka imannya tergoncang. Tapi karena imannya gak kuat. Atau mungkin bagi bahasa Karin ini gak ada imannya gitu kan. Tapi Karin gak bahas lebih dalam ke situ. Nah itu orang puasa orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak mengajarkan ibadah yang seperti itu. Oh kamu harus gini. Jadi kita kayak kasih beban ke orang lain. Kamu harus begini. Jadinya kayak ujung-ujungnya kayak hakimi orang lain. Kak email mah begini, kamu gini. Wah Karin dulu suka banget seperti itu gitu kan. Boleh next Kak lagi. Nah ibadah yang benar seperti apa sih Kak? Yang pertama ibadah yang benar ada beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Bukan karena aturan atau perintah orang tua. Di sini ada yang datang ke gereja karena perintah mama atau papa. Oh Kak, saya nggak ada perintah dari mama papa Kak, dari opung Kak, atau oma atau opa Kak. Akhirnya saya terpaksa datang ke gereja. Dulu Karin ke gereja, karena diperintah oma Karin. Randy, dia udah teriak Karin. Ayo kita ke gereja, bentar filmnya baru mulai. Dulu Saman Indosiar itu banyak banget film-film kartun waktu Karin masih Saman kecil, mungkin teman-teman belum lahir gitu. Oh enggak. Ayo ke gereja gitu, bentar. Randy, oma udah siap nih. Bentar oma. Panggil terus, udah oma pergi sendiri aja lah. Akhirnya oma Karin pergi sendirian gitu kan. Karena perintah gitu. Sekalipun ke gereja Karin setahun 3 kali ke gereja. Pada saat Paskah, Natal sama Tahun Baru. Karena di 3 hari itu dapat makan, ada makanan di gereja. Berlimpah makanan di gereja, jadi Karin ke gereja. Selain itu Karin males karena pikir gini, aduh ngapain sih ke gereja. Atau mungkin karena Karin ini terpaksa ke gereja, itu karena guru agama di sekolah selalu bilang gini, harus ada catatan hari Minggu. Harus tanda tangan dari yang pembicaranya, pendetanya. Kalau nggak ada, dapat nilai. Wah, jadi ke gereja itu menggerutu. Ya udah Oma pergi duluan lah. Nyampe udah mau ibadah selesai. Tadi Oma bahas apa ya pendetanya ya? Baru dicatat. Oh bahas beberapa kalimat selesai. Datang nyamperin pendetanya. Pak minta tanda tangannya dong. Kayak artis dia. Oh iya sini. Ya. Kalau ada handphone dulu karena udah selfie dong Pak. Biar bukti buat guru agama gitu kan. Itu karena peraturan, karena paksaan diminta oleh orang tua. Akhirnya ke gereja. Karena juga ke gereja ngapain Kak? Aduh, dengerin khotbah. Kadang-kadang kalau pendetanya mendayun-dayun atau stabil, kayak Karin ngomong stabil gitu kan. Itu kayak pengen tidur gitu kan. Sampai kadang-kadang udah ketiduran gitu, nyender ke punggungnya oma gitu. Pas udah mau selesai, mari kita bangkit berdiri. Baru ikut berdiri. Karendi banget gitu kan. Tapi bicara ibadah lah teman-teman sungguh-sungguh. Tapi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh kalau kita nggak menemukan tujuan utama kita dari ibadah. Next. Jangan next dulu Kak. Yang kedua, beribadah bukan untuk mencari pujian orang lain. Kak Aldi, mana Kak Aldi? Kak Aldi atau Kak Willy gitu. Kak Aldi deh. Kak Aldi datang ke ibadah gitu kan. Jalannya sambil handphone, iPhone-nya digini. Ke gereja gitu kan. Kak Aldi keren. Kamu ke gereja kenapa gitu ditanya mama papa. Iya ada sehun di gereja gitu. Tujuannya udah bukan karena Kristus lagi, tapi karena ada sesuatu yang lain gitu kan. Kali ke gereja gitu tunjukin, outfitmu berapa? Oh bajunya, kaosnya berapa? Oh 10 juta Kak. Celananya berapa? 200.000 Kak. Jauh banget jomblang.
Cuma karena buat dipuji, weh Kak Aldi keren loh, dari ujung rambut sampai ujung kaki mahal gitu kan. Kalau teman-teman tahu yang pengacara terkenal yang selalu ngomong gini-gini tuh, teman-teman tahu lah siapa dia ya. Apakah karena untuk cari pujian kita ke gereja? Karena baju baru mungkin, handphone baru, Kak ini handphone baru dong. Handphone baru kali, atau karena sesuatu yang lain. Kita ke gereja gitu kan. Wah Kak ini, Kak email janji dong tanggal 5 saya pembicara karena ada handphone baru. Apakah seperti itu? Supaya dapat pujian dari orang lain? No. Tapi kita ke gereja bukan untuk pujian. Tapi malah kita untuk memuji Tuhan. Bukan memuji Kak Aldi ya. Oke, yang ketiga bicara ibadah dengan sungguh-sungguh bukan untuk mencari kesalahan orang lain atau membandingkan. Wah Kak ini banget ini dulu. Waktu Kak Redi pertama kali di Abalo, pertama kali sini, kakak-kakak mungkin ya Kak, yang seangkatan dengan Kak Redi, sepirs dengan Kak Redi, Kak Aldo, Kak Imel, Kak Anita, kakak-kakak yang lain itu kan. Wah sering kali karena dulu Kak Redi sekolah teologi. Jadi Kak Redi suka melihat mereka khotbah di depan, Kak Redi udah gini, mata Kak Redi udah. Nangkap maksudnya apa? Kak Redi sedang menilai, oh dapat satu kesalahan setelah ini gua komentari. Kak Aldo tiba-tiba waktu itu Kak Aldo ada sesuatu yang mungkin dia agak sedikit itu akhirnya dia salah karena akhirnya setelah selesai ibadah, kamu tuh gini nggak boleh gitu di Alkitab itu nggak tertulis seperti ini dan sebagainya gini. Kak Aldo jadinya, jadi karena ini jadinya penghakiman untuk Kak Aldo gitu kan, jadi baru sadar setelah bertahun-tahun kemudian. Ternyata dulu saya sekolah teologi, belajar Alkitab setiap hari, ternyata bukannya jadi benar. Bukannya jadi benar hidup Kak Redi, malah tapi jadi apa? Jadi kayak penghakim ke orang lain gitu kan. Matanya udah gini, siapa tuh yang di pojok sana? Yang di belakang Nathan, siapa itu? Udah jadi tanda kutip menangkapnya seperti itu gitu kan. Jadi kayak udah pandangannya udah sinis gitu kan. Lihat orang itu, wah ini gak benar nih, terlalu seksi gitu kan. Pakaiannya nih, wah di Alkitab gak boleh gitu. Bahkan di Alkitab ditulis kalau perempuan gak boleh pakai celana begini, harus rok. Tertutup sampai bawah, di perjanjian lama ada tertulis seperti itu. Jadi karena terlalu banyak tahu Alkitab, bukannya untuk memberkati orang, bukannya hidup karena jadi damai, tapi jadi penghakiman buat orang lain. Mulai lihat, Kak Willy, ibadah datang terlambat. Nggak kudus ini. Kak Jimmy nih, wah ibadah selalu duduk di depan nih. Sombong nih kayaknya, contohnya. Karena suka seperti itu, suka liatin orang. Yes, thank you Kak. 15 menit ya Kak. Suka lihat orang lalu mulai hakimi satu persatu. Itu kayak hidup Kareni dulu. Ada di sini yang seperti itu? Pembicaranya lagi khotbah di depan. Wah, ini pembicara sesat nih. Mana ada ajaran di Alkitab seperti itu? Karena pernah seperti itu. Bukan pernah lagi, cukup sering. Sejak kecil suka baca Alkitab, ke gereja sekalinya terpaksa ke gereja kalau datang dari awal sampai selesai itu. Karena melihat, wah ini gak kudus nih pendeta nih. Dia ngomong ngaco nih, kebanyakan canda nih pendeta ini. Dan kan di Alkitab tuh harusnya ngajar gini. Dia nggak menyimpang nih, jadi hakim. Nangkap maksudnya Kak ini. Apakah ada seperti kita di sini seperti itu? Kare berharap gak ada. Tapi di luar sana banyak. Next Kak. Perbedaan perbandingan ibadah. Kalau yang pertama bicara bangsa Yahudi itu yaitu aturan tertulis. Wah, Kare kasih jam waker. Siapa di sini suka terganggu setiap pagi dengan waker? Alarm di handphone. Kare sangat terganggu. Aturan tertulis. Lalu penampilan, wah harus ada standar. Kalau hari ini pakai kemeja harga 100.000, besok minimal 100.000 gitu kan. 100.000 gitu kan. Lebih mahal sedikit gitu kan. Ada standar penampilannya. Pokoknya harus naik outfitnya. Lalu dilihat orang kayak tadi, wah gayanya keren banget, handphonenya nangkep maksudnya Karen. Buat penampilan, dilihat orang supaya keren, orangnya kaya, orangnya gini dan sebagainya gitu kan. Tapi yang benar, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah yang pertama adalah teman-teman ibadah karena teman-teman mengasihi Tuhan Yesus. Kita datang ke sini karena kita mengasihi Kristus. Kita datang ke sini bukan karena si kakak itu, bukan karena si itu, bukan. Tapi atau apalagi karena paksaan papa gitu, kalau nggak gereja gitu kan, kamu besok uang makan, uang jajannya dipotong 50%. Ada yang seperti itu? Nggak ibadah uang jajan dipotong 50%? Karena ini nggak pernah sih, karena dulu waktu SD nggak pernah dapat uang jajan. Lalu bicara hati yang tulus. Teman-teman datang ibadah karena teman-teman tulus untuk cari Tuhan, bukan cari yang lain. Ada salah satu anak murid Karen ya udah lama lah ya, kejadiannya udah berlama-lama. Dia datang ke gereja karena dia lihat seseorang.
Setelah ibadah selesai barulah ketahuan tujuannya apa. Ngobrol nempel terus sama orang itu, ngajak makan. Akhirnya Karin pepetin, Karin juga dong diajak makan. Ya kak duitnya kurang kak, cuma bisa berdua. Ya udah pergi-pergilah. Hati yang tulus teman-teman datang ke gereja. Bukan karena ada tujuan sesuatu yang lain. Tapi karena benar-benar Tuhan, teman-teman mengasihi Tuhan. Karena itu teman-teman datang ke ibadah. Kalau kita mengasihi Tuhan, teman-teman bahkan maaf ya Karin bilang ya, hujan sekalipun kita pasti datang. Karena pernah hujan sekalipun datang, sepatu Karin basah, celana sebagian basah. Pan pakai motor, tapi nggak nutupin semua pakai jas hujan. Tapi karena Karin rindu. Salah satunya karena mengasihi Tuhan, seperti Kak Willy juga bilang, karena berkomunitas juga. Komsel dan sebagainya. Jadi Karin paksain waktu itu. Bahkan malam pun waktu itu pertama-tama di gereja sini, karena apapun terjadi, walaupun rumah Karin di Bojong Gede sana, yang jalan dari sini ke sananya itu kurang lebih 2 jam, berapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu gitu, 12, 13, 14 tahun yang lalu. Karena tetap paksain datang ke sini. Karena kenapa? Karena rindu untuk bertemu dengan Tuhan gitu kan. Melalui komunitasnya, melalui teman-teman Karin di sini, Karin bisa dibangun. Hati Karin tulus karena Tuhan. Lalu berikutnya, dilihat Tuhan. Dilihat Tuhan. Itu dilihat Tuhan ada gambar dolarnya, dompet gitu. Enggak lah. Dilihat Tuhan, supaya apa? Tuhan lihat kerinduan Karin, kemurnian Karin ini untuk datang ke ibadah untuk apa sih? Lagi next Kak, slide berikutnya Kak. Ibadah yang Allah mau kita lakukan, yang tadi 3 poin tadi, karena sedikit tambahan ini sebagai penutup. Teladan dalam penderitaan, pengampunan, teladan dalam kerendahan hati, teladan dalam kemurahan hati, teladan dalam tidak melakukan dosa, teladan dalam tidak mencaci maki, teladan dalam sabar, dan banyak lagi teladan-teladan yang lain. Itulah ibadah juga yang Tuhan mau. Selain daripada 3 hal tadi, yaitu mengasihi, dilihat Tuhan, dan satu lagi tadi apa? Karena lupa. Baru ngomong. Nah selain 3 poin tadi teman-teman, itu juga teladannya. Tuhan mau supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Karena itu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia pengen ngajarin sesuatu yang baru. Kantong kulit yang baru, air anggur yang baru, bicara cara dan pengajaran yang baru. Karena yang lama suka menghakimi, karena yang lama suka menilai, wah ini orang begini, ini, wah keren banget. Dosa. Tapi yang baru adalah mengasihi teman-teman. Bagaimana kita menerima orang lain, ada orang yang datang, mungkin butuh pertolongan, kalau mungkin tiba-tiba kita ada punya, kayak yang di TikTok lagi seru-serunya di TikTok itu lagi tenar di TikTok, pendeta dipanggil Pastor AS itu inisialnya. Orang datang ke dia gitu, dipegang, didoain, bang, langsung bisa bangkit berdiri. Keren banget. Bahkan bukan cuma kalangan dari KTP Kristen yang datang, bahkan yang ada yang anaknya haji gitu pun, orang tuanya haji gitu, datang pula gitu, didoain sembuh gitu kan. Banyak orang ternyata mau datang ke Tuhan, tapi bukan cari Kristusnya, tapi cari kesembuhannya. Oh Kak ini datang ke Willy nih, bukan karena Willy-nya, Kak Willy-nya, tapi karena handphonenya keren. Will, selfie bareng yuk ya. Karena handphone, karena yang lama jadul, kamera jelek. Jadi datang Kak Willy punya tujuan yang lain. Bukan karena Kak Willy-nya, bukan karena pengen ngobrol sama Kak Willy-nya, tapi karena sesuatu yang lain. Oh Willy lagi beli makanan nih, pizza nih, wah nyamperin ah. Nah, kok tahu sih. Nyamperin Kak Willy tuh, ngapain? Baik-baikin Kak Willy karena pizzanya. Atau Kak Jimmy gitu, kalian deketin Kak Jimmy gitu kan. Supaya apa? Kak Jim, ajak sekali-sekali dong, ajak kemana kayak kalau kalian pergi gitu, jalan-jalan gitu. Dengan kendaraannya gitu. Karena tujuannya itu, bukan karena Kak Jimmy-nya. Nangkap maksud teman-teman. Kita datang ke Tuhan, kita beribadah ke Tuhan, jangan cuma cari sesuatu yang lain. Pengen kesembuhan doang. Oh Kak, supaya saya di sekolah bisa pinter Kak. Kak, supaya saya nanti besar, nanti saya bisa sukses Kak, duit saya banyak. Wah, datang ke Tuhan karena itu teman-teman salah besar. Itu cuma bonus aja kalau teman-teman benar-benar ikut Tuhan. Saat teman-teman dapat hatinya Tuhan, teman-teman bukan cuma dapat Tuhannya doang, teman-teman dapat segala sesuatu yang ada sama Tuhan. Tapi kalau teman-teman datang ibadah cuma karena kesembuhan yang Karin bilang tadi, cuma karena pengen dapat sesuatu dari Tuhan, itu salah besar. Terus terlalu kecil, terlalu receh bahasa bagi Karin gitu kan. Tapi kita ibadah ngapain? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita pengen ketemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan dalam hati kita. Lalu juga dengan komunitas kita yang ada di sini, yang bisa membangun hidup kita lebih lagi. Karena komunitas yang di luar teman-teman, dijamin 100% teman-teman gak akan kemana-mana. Tanda kutip hidup teman-teman gak akan pernah berubah, semakin lebih baik lagi. Tapi teman-teman semakin hancur lagi. Karena pernah ngikut salah satu komunitas di Jakarta, di sedikit ya Kak Michael ya tambahan waktu ya. Di mana itu ya? Pokoknya Jakarta sana lah, namanya lupa Karin, tiba-tiba lupa gitu. Di sana diajak sepupu Karin ini, ternyata komunitasnya adalah komunitas mahasiswa yang suka menentang pemerintah. Oh iya ini
si pemerintah gini. Tapi setelah itu diajak pemerintah untuk ketemuan bahas tentang negara, mereka ikut, mereka support. Jadi dalam gini, satu sisi mereka memihak karena ada duitnya, tapi satu sisi mereka tentang. Jadi saat nggak dapat duit, mereka kayak nangkep ya, emosinya, marahnya, menggebu-gebu gitu. Sambil dikompor-komporin gitu, wah sampai nggak bener nih, karena tinggalin. Jadi teman-teman ikut Tuhan itu bicara ibadah yang benar adalah teman-teman kita menjadi namanya pengikut Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga lakukan bersama-sama. Mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengasihi Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi setiap kita. Karena itu ada teladannya. Ini cuma sedikit yang Kari tampil. Sebenarnya ada banyak banget teladan Tuhan Yesus. Teladan dalam penderitaan, pengampunan dan sebagainya. Itu teladan yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Bukan cuma sekedar saya Kristen, sudah. Saya hari Minggu ke gereja, saya komsel, saya pemuritan selesai. Enggak cuma seperti itu. Tapi teman-teman melakukan teladannya setiap hari. Lalu Roma 12 ayat 1 berkata tentang ibadah adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh kita. Buat apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu bicara melakukan firman Tuhan. Seperti tadi kata kerja, pusat, yaitu kata kerja itu memusatkan atau mengarahkan. Jadi kita juga mengarahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya benar-benar fokus kepada Tuhan. Kepada pribadi Kristus, bukan karena lain-lain. Oh Kak, saya Kristen jadi saya ibadah. Bukan itu. Tapi karena teman-teman kita adalah pengikut Kristus. Maka kita datang berkumpul bersama-sama. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Bukan cuma masuk telinga kanan. Keluar telinga kiri. Selesai. Sampai di depan. Wah ibadah tadi keren banget tuh pembicaranya. Tadi bahas apa? Pokoknya yang kakak itu yang pakai baju biru tadi yang bahas itu. Pokoknya itulah. Nggak ngerti. Tapi teman-teman dapatkan maksud firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Terakhir. Sebab Allah telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Teladan dari Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Teman-teman temukan di Alkitab. Baca firman Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teman-teman temukan. Teman-teman baca, lalu lakukan. Maka itu adalah ibadah kita yang sebenarnya. Karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Satu, kasih, dilihat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan juga bicara mengasihi sesama. Amin. Next, Kak, ada lagi enggak, Kak? Oke, kita baca sama-sama deh sebelum kita berdoa. 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan teman-teman bicara ibadah, teman-teman pasti punya kekuatan untuk sanggup melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kata firman Tuhan, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Berarti seorang murid bisa jadi sama seperti gurunya dalam hal melakukan. Lalu juga punya kasih. Kasih datang dari Tuhan. Kasih untuk mengasihi sesama, peduli sama orang lain, caring, dan juga ketertiban. Saat teman-teman kita ibadah, kita komsel dan sebagainya, teman-teman tertib melakukannya dengan baik. Amin. Yuk kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau bersatu dalam doa. Yes, Tuhan Yesus. Teman-teman boleh pejamkan mata teman-teman. Teman-teman boleh lipat tangan teman-teman. Lalu arahkan fokus teman-teman sama Tuhan. Teman-teman coba tanya Tuhan. Tuhan, tujuan saya ibadah apa sih Tuhan? Tuhan, saya datang ke sini ngapain sih Tuhan? Saat saya berdoa sama Tuhan, itu buat apa sih Tuhan? Saat saya memuji Tuhan, tujuannya untuk apa sih Tuhan? Tuhan, saya mendekat mengenal Tuhan, buat apa sih Tuhan? Teman-teman bisa taruh di dalam hati teman-teman, tanya sama Tuhan. Agar teman-teman bisa dapatkan apa jawaban dari Tuhan. Kalau teman-teman tidak pernah bertanya di dalam diri teman-teman sama Tuhan, maka teman-teman gak akan pernah dapat jawabannya. Oleh karena itu teman-teman butuh namanya teman-teman bertanya sama Tuhan. Melalui doa kamu bertanya sama Dia. Tuhan, lalu seandainya teman-teman selama ini punya tujuan yang salah untuk beribadah. Saat teman-teman tadi sudah dengar firman Tuhan kebenarannya. Teman-teman ubah cara pandang teman-teman.
Ubah mindset kita tentang ibadah. Oh Tuhan, saya kalau dulu datang ke gereja karena lihat si dia. Oh Tuhan, dulu kalau saya ke gereja karena supaya orang bisa lihat apa yang saya pakai. Tuhan, dulu saya datang ke gereja Tuhan karena ini, karena itu, karena hal-hal yang lain. Supaya papa mama gak marah Tuhan. Supaya saya dapat nilai di agama Tuhan. Teman-teman ubah semuanya. Bahwa teman-teman datang ke ibadah. Contohnya seperti saat ini, contohnya seperti saat ini. Karena teman-teman yang pertama, karena teman-teman mengasihi Tuhan Yesus. Tanamkan itu dalam diri setiap kita. Teman-teman mengasihi Tuhan, maka teman-teman akan melakukan apapun untuk Tuhan. Mungkin sedikit Kari ambil contoh. Saat seorang pria menyukai seorang wanita, apapun yang karena dia saking sukanya, apapun yang wanita itu inginkan, dia akan berusaha untuk bisa memenuhinya, berusaha untuk memenuhi apa yang diminta. Nah, itulah bicara cinta. Tapi di sini bukan cuma sekedar cinta yang terbatas. Saat maunya didapat maka hilang. Tapi di sini bicara tentang kasih bukan satu tingkat lagi, jauh lebih tinggi daripada namanya cinta. Kasih tanpa pamrih, tanpa balasan sekalipun. Saat teman-teman sudah mengasihi Tuhan, maka teman-teman lakukan apa yang Tuhan mau. Ada banyak contoh teladan yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bukan cuma teman-teman datang ibadah, duduk, lalu puji Tuhan, dengar firman, pulang selesai. Tapi firman Tuhan yang teman-teman terima, teman-teman bawa setiap hari di hidup teman-teman. Di rumah, di sekolah, pergaulan, nongkrong sama teman, bawa itu dalam hidup teman-teman. Agar orang-orang bisa melihat bahwa Kristus benar-benar nyata. Kristus bukan cuma sekadar 2000 tahun lalu ada di dunia. Tapi Kristus melalui setiap hidup setiap kita, itu nyata. Maka itulah ibadahmu yang sejati. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi teman-teman. Aku mengasihi Engkau Yesus